Halo semuanya, kembali lagi bersama Lause, Karin Lause dalam channel YouTube Obrolan Mandarin. Nah, sesuai janji Lause di video sebelumnya, kali ini Lause akan membahas tentang tata bahasa dalam teks memperkenalkan teman. Nah, kita review dulu sebelumnya ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kosakatanya. Kemudian teks percakapan antara Mary, Anna, dan juga Lily. Nah, kali ini Lause akan membahas tentang tata bahasa atau dalam bahasa Mandarin disebut dengan yifa. Nah, kali ini Lause pertama akan membahas tentang kata bantu penyusun atau partikel te. Nah, partikel te ini mempunyai dua arti. Yang pertama itu berarti yang, dan yang kedua berarti milik atau kepemilikan. Nah, contoh yang berarti yang itu strukturnya seperti ini. Kata sifat dulu, ditambahkan te, baru kata bendanya. Seperti yang sudah Lause sebutkan di dua video sebelumnya, kata sifat itu seperti apa aja sih? Masih ingat? Ya, kata sifat itu seperti baik, murah, besar, kecil, cantik, itu kata sifat. Lalu untuk kata benda itu seperti misalnya orang, guru, negara, buku, sepatu, dan lain-lain, itu termasuk kata benda. Nah, contohnya kali ini Lause akan contohkan hao teren. Nah, ini sudah jelas kata sifatnya adalah hao, lalu te, dan kata bendanya adalah ren. Artinya berarti bukan baik yang orang, tetapi sebaliknya, yaitu orang yang baik ya. Hao teren artinya adalah orang yang baik. Kemudian ada xiao te jia. Kemarin kita sudah bahas, xiao itu artinya adalah kecil, kemudian jia itu rumah, berarti artinya adalah rumah yang kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang partikel te yang berarti milik atau kepemilikan. Nah, contohnya ini dia adalah 我的同学, teman kelas saya, dan 我的朋友, teman saya. Nah, strukturnya adalah seperti ini. Subjek atau kata bendanya, subjeknya di sini adalah 我, kemudian tambahkan te. 我的, lalu kata bendanya apa? Misalnya bisa buku, pakaian, baju. Nah, di sini kebetulan kata bendanya adalah teman kelas saya, berarti teman kelas. 我的同学, lalu 我的朋友. Oke. Dan selanjutnya di tata bahasa berikutnya kita akan membahas tentang keterangan tempat. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia untuk penulisan kalimat itu kita masih ingat ya, S P O K, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Mandarin, keterangan tempat itu diletakkan di setelah subjek, atau biasanya juga ada yang di sebelum subjek atau di awal kalimat. Nah, jadi jangan kebalik. Kalau bahasa Indonesia keterangan tempatnya itu di akhir, tapi kalau kalau bahasa Mandarin keterangan tempatnya dia di awal atau bisa setelah subjek. Contohnya seperti ini. 我们, kita, 在. 在 itu artinya di, 食堂 itu artinya adalah kantin, 吃饭. 我们在食堂吃饭. 吃饭 itu artinya adalah makan. Jadi artinya di sini adalah kami makan di kantin. Artinya sama dengan bahasa Indonesia ya, tidak dirubah kami di kantin makan. Tetap untuk penerjemahan kita tetap mengikuti kata bahasa AYD. Tetapi dalam bahasa Mandarinnya kita menggunakan 我们在食堂吃饭. Nah, selanjutnya saya belajar di rumah. Berarti kalau dalam bahasa Mandarin dibalik menjadi saya di rumah belajar ya. Berarti seperti ini. 我 di rumah, 在家
学习我在家学习 saya belajar di rumah. Nah, sampai sini dulu ya. Sekian penjelasan dari Laushe tentang tata bahasa kita di bab memperkenalkan teman. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Obrolan Mandarin. Sampai jumpa semuanya. Xie xie. Thank you.